Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarwini Shalawati Rianto dengan NPM 2140604041. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi uji hipotesa. Yang pertama, mengenai pengertian dasar hipotesa. Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis mengenai parameter populasi. Adapun pengertian menurut berbagai referensi yang ada, yang pertama menurut Sutrisno Hadi, di mana ia menyampaikan hipotesa itu adalah pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan masih perlu dibuktikan kenyataannya. Kedua, menurut J. Supranto, hipotesa pada dasarnya merupakan suatu proposisi atau anggapan yang mungkin benar dan sering dipergunakan untuk dasar pembuatan keputusan atau pemecahan persoalan atau untuk dasar penelitian yang lebih lanjut. Nah, yang terakhir menurut Sugiono Mangkuatmojo, hipotesis atau lengkapnya hipotesis statistik yang merupakan suatu anggapan atau suatu dugaan mengenai populasi. Selanjutnya adalah rumusan hipotesis. Di sini akan dijelaskan 3. Yang pertama, hipotesis deskriptif adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri yang tidak hanya membuat perbandingan atau hubungan, di mana contohnya bila rumusan masalah penelitian sebagai berikut, maka hipotesisnya atau jawaban sementara yang dirumuskan adalah hipotesis deskriptif. Contohnya, seberapa tinggi daya tahan lampu merek X. Selanjutnya mengenai hipotesis komparatif, yaitu pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Nah, adapun rumusan hipotesisnya, yang pertama itu tidak terdapat perbedaan antara metode pembelajaran A dan B. Efektivitas metode pembelajaran A-nya atau kurang dari sama dengan metode pembelajaran, atau efektivitas metode pembelajaran A lebih dari sama dengan metode pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah hipotesis hubungan atau asosiatif, di mana hipotesis ini menyatakan suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Sebagai contohnya, apakah ada hubungan antara gaya kepemimpinan dan efektivitas kerja, seperti itu. Selanjutnya, kesalahan dalam pengujian itu ada 2. Yang pertama, kesalahan tipe 1 atau tipe error 1 adalah suatu kesalahan bila menolak hipotesis 0 atau yang disebut H0 yang benarnya seharusnya yang diterima. Kemudian yang kedua, kesalahan fail tipe 2, di mana tipe error 2 adalah kesalahan bila menerima hipotesis yang salah, seharusnya ditolak. Nah, selanjutnya yaitu prosedur atau tahapan pengujian. Di sini terdiri menjadi 5. Yang pertama, merumuskan hipotesa, yang artinya H0 adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji, dan H1 adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan atau tandingan dari hipotesis 0. Nah, dalam menyusun hipotesis alternatif di sini dapat timbul 2 jika H1-nya menyatakan bahwa harga parameter tidak sama dengan harga yang dihipotesiskan, maka pengujiannya disebut uji dua pihak atau searah atau arah. Kemudian jika H1-nya menyatakan bahwa harga parameter lebih besar dengan harga yang hipotesis, maka disebut uji pihak kanan. Nah, begitupun dengan jika H1-nya menyatakan bahwa harga parameter lebih kecil dengan harga yang hipotesis, maka disebut uji pihak kiri. Kemudian tahapan kedua yaitu menentukan taraf signifikasi atau taraf nyata. Yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. Yang keempat yaitu menentukan uji statistik, dan yang terakhir adalah kelima, membuat kesimpulan dalam hal penerimaan atau penolakan H0. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk pembaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.